Alright everybody, welcome back again di Market Update. So Market Update kali ini kita juga akan sisipkan price action daripada Matic ya. Karena saya lihat teman-teman terakhir di video Matic itu udah memberikan likes-nya dan likes-nya udah mencapai 500. So I wanna say thank you very much buat support dari teman-teman sekalian. Kita bakal update Matic secara berkala pada altcoins update berikutnya. Dan sebetulnya kita tadi ada rencana mau update Phantom. Tapi saya pikir kita coba bahas market crypto in general. Jadi kita coba cek dulu apa aja nih kira-kira akan mempengaruhi pergerakan kripto ke depannya. Alright, so setelah saya lakukan research lebih jauh, jadi sebetulnya S&P 500 di sini di mana memiliki korelasi positif ya terhadap pergerakan Bitcoin. Itu sebenarnya mendapat reaksi yang cukup positif terhadap area supportnya, yang mana juga merupakan area trendline-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin gak banyak ya yang aware soal ini karena memang sebelumnya saya nggak banyak bahas di YouTube ya. Jadi ini lebih banyak saya bahas waktu lalu tuh di apa ya, ini di advance lah kalau saya bisa bilang ya. Jadi sebenarnya saya bahas di sana di advance group karena memang kita ada pembahasan yang lebih deep ya. Jadi terkait dengan analisis berhubungan dengan si korelasi ya antara market crypto dengan market stok ya US. Dan kalau kita lihat di sini ini pembahasan yang waktu lalu saya sempat lakukan. Lalu ada beberapa kali kita update juga di mana kalau kita lihat secara garis besar jadinya seperti ini sebetulnya. Ini saya ganti lagi dulu. Oke, so this one. Nah, kalau teman-teman cek, ini sebenarnya adalah progress update S&P 500 yang terakhir saya coba analisis dan saya share ke teman-teman advance karena saya ngelihat inilah sebetulnya salah satu faktor penghambat untuk Bitcoin bisa break dari $25.000 ya. Kenapa saya katakan demikian? Jadi kalau teman-teman ingat di video upload Bitcoin saya beberapa waktu yang lalu, kita sempat bahas juga sebetulnya sekilas soal S&P 500 ini, di mana progres Bitcoin penguatannya itu bisa jadi ketahan karena memang ada potensi S&P 500 untuk retest terhadap area supportnya. Dan setelah retest, kita lihat sebenarnya S&P 500 hari ini tuh cenderung positif. Gak cuma S&P 500 tapi juga pada Nasdaq. Ya, jadi kalau kita lihat Nasdaq di sini hari ini juga naik sekitar 2%-an, more or less, dan mencoba ya atau berusaha untuk close lagi di atas area support resistance-nya, which is ini bagus sebetulnya. Dan Nasdaq, S&P 500 sebenarnya memiliki korelasi yang positif terhadap Bitcoin. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sisi XAU atau market gold hari ini juga menguat karena memang secara keseluruhan yang saya pantau itu adalah dollar index memiliki potensi rejection ya dari area resistance ini. Ya, ini juga sempat kita bahas di update bersama dengan advance group beberapa update terakhir. Jadi lebih tepatnya sehari terakhir sih. Ada yang nanya ya soal dollar index ini dari salah satu member kita namanya Pak Andreas ya, julukannya Pak Pasceng ya kalau di Discord. Dia sempat tanya soal korelasi antara dollar index ya, di mana dollar index menguat harusnya Bitcoin melemah. Dan dia meyakini bahwa sempat kita ada diskusi sedikit sempat membahas ya tentang Bitcoin itu sebetulnya cenderung lagging. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lihat secara garis besar, sebenarnya value daripada Bitcoin terhadap dolar ini udah bagus. Kenapa? Soalnya sepanjang di bulan Februari ya, kalau kita lihat di sepanjang bulan Februari dolar itu sebenarnya menguat. Sementara Bitcoin sepanjang bulan Februari itu juga sama menguat, teman-teman. Ya, sempat kita lihat dia ada penurunan, but then menjelang pertengahan Februari sampai akhir Februari itu sebenarnya kita cenderung menguat. Ya, bahkan slightly green candle. Ya, bisa dibilang doji lah ya. Tapi kalau secara value kita compare dengan dollar index, sebetulnya posisi kita sudah bisa dikatakan cenderung menguat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, cuma permasalahannya adalah today biggest news adalah datang dari Silvergate selaku perbankan kripto di Florida yang banyak mengurus transaksi pada major klien ya seperti Coinbase dan kawan-kawan. Nah, ternyata dampaknya secara keseluruhan itu lumayan parah ya karena menyebabkan market itu panik dan istilahnya merasa ada yang namanya situasi uncertainty. Uncertainty itu artinya ketidakpastian terkait dengan kondisi daripada Silvergate ini apakah bisa menjadi the next catalyst daripada market crypto.
Oke, dan ternyata hari ini yang terkena likuidasi itu ada sekitar 250 juta dolar in Bitcoin and crypto. Itu terkena likuidasi. Nah sebenarnya kalau misalnya kita memiliki manajemen risk yang baik ya, atau risk management yang baik, ini gak akan merasakan yang namanya likuidasi seperti ini. Tapi ya saya cukup yakin kalau misalkan di negara-negara besar yang orang-orang seperti di Dubai transaksi itu biasanya mereka cenderung menggunakan leverage itu untuk transaksi yang lebih beresiko, which is sebetulnya sangat tidak direkomendasikan kalau dari saya buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang bahkan baru bergabung di Advance Group pun, hal pertama yang saya tekankan adalah soal risk management. Padahal kita nggak ngomongin soal bagaimana sebenarnya kita transaksi yang benar dulu, atau kita ngomongin soal analisa yang benar dulu, tapi lebih ke arah risk management. Itu adalah poin-poin yang biasanya saya bahas, karena sebetulnya trader yang hebat itu bukan orang yang benar terus ya. Kita nggak ngomong dia benar terus. Kalaupun dia benar terus tapi sekali dia salah tapi manajemen resikonya itu nggak bagus, ujungnya likuidasi juga ya. Jadi benernya misalnya benernya 1%, tapi kalau salah 30%, 50%. Nah, apa artinya kalau seperti itu? Tapi kalau misalkan seseorang bisa mengatur resikonya dengan sangat baik, dan pada saat dia benar, dia bisa memaximize profitnya, itu bakal menghasilkan result yang lebih better. Dan itu yang sebetulnya dilakukan kita as a trader. Kita harus mengerti di mana kita menempatkan stop loss placement dan juga mengatur resikonya pada saat transaksi dinilai bahwa probabilitas mungkin tidak terlalu tinggi atau seperti apa ya. Itu banyak banget faktornya. Dan ini adalah hal yang menurut saya sangat disayangkan, karena mungkin Bitcoin dan kripto itu masih menjadi tempat mungkin bisa dibilang masih menjadi tempat judi yang lumayan seksi ya di mata para pelaku pasar, terutama kita ngomongin mereka-mereka di sini yang bertransaksi menggunakan leverage tinggi. Selain itu capitalnya juga besar ya, dalam artian walaupun leverage tinggi tapi marginnya tidak diatur, itu juga jadi berbahaya. Ya kira-kira seperti itu. Alright. So I think memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa Silvergate hari ini menjadi penyebab daripada dump masif yang terjadi pada Bitcoin. Karena kalau kita lihat dari segi market secara makro, secara garis besar, secara korelasi, semuanya sebetulnya cenderung positif dan harusnya membawa Bitcoin itu ke arah yang positif. Tapi faktanya kalau kita lihat total market cap cryptocurrency hari ini itu kembali turun di bawah 1 triliun dolar Amerika Serikat, which is ini adalah kondisi yang tidak begitu baik tentunya pada market crypto secara keseluruhan. Oke, so next one kita bakal bahas dari Matic ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat Matic ya, tadi sempat kita bahas ya di video yang sebelum ini, dan kita memang ngelihat sebenarnya ini adalah kesempatan terakhir untuk bull untuk bisa mempertahankan momentum pada Matic, dan ternyata Matic itu ikut turun ya, istilahnya terkena dampak daripada penurunan Bitcoin juga, dan sejauh ini Matic terlihat kurang begitu baik, terutama dari sisi time frame daily. Dan kalau teman-teman cek, sebenarnya di time frame hourly kita masih melihat ada satu pengharapan ya, di mana area big fund zone, area yang saya take note di sini itu benar-benar belum benar-benar di take out ya. Artinya kita masih punya pengharapan, karena di level tersebut kita mendapatkan Matic memiliki reaksi, dan ya sebenarnya sih reaksi kita bisa bilang cenderung nggak begitu baik ya, dalam artian koreksi dari penurunan, dan tampak masih ada possibility untuk harga bisa turun kembali. Karena kenapa? Area demand yang terbentuk pada pergerakan di kisaran area 1,2 dolar itu sudah berhasil di take out. Nah, dalam arti di sini kalau kita bisa bilang progres yang terjadi adalah break terhadap area support, which is kayak gini, dan kita memiliki area supply yang baru dari kisaran level di atas ya, sekitar 1,22 dolar, dan ini akan menjadi tahanan kuat atau key level untuk Matic bisa kembali bullish. Jadi kalau misalnya area tersebut belum berhasil di breakout, teman-teman harus antisipasi bahwa proses penguatan yang terjadi itu bisa saja hanya untuk lower high before dia meneruskan untuk mencari yang namanya lower low. Alright, so bahkan kalau lihat dari pergerakan atau progres pergerakan Matic saat ini, saya bisa bilang bahwa asalnya sellers itu lebih mendominasi. Bahkan kita memiliki tahanan pada exponential moving average 21 juga, dan ini menjadi tahanan resistance dynamic untuk pergerakan Matic. Jadi kalau misalnya EMA21 di time frame 1 jam belum berhasil di break dan belum ada bull cross antara EMA8 dan EMA21, teman-teman perlu waspada terhadap kemungkinan Matic untuk memasuki major correctionnya. Dan kalau dia break dari area yang tadi kita take note, ini bakal membawa Matic untuk koreksi lebih jauh lagi. Oke, so
Ya, itu dia teman-teman ya, sedikit update yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Sorry banget kalau misalnya suara saya nggak begitu bagus ya, karena memang posisi lagi kurang begitu fit. Dan anyway, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita berbicara soal market update secara keseluruhan, bahwa sebenarnya harusnya kripto itu cukup membaik posisinya. Tapi permasalahannya adalah kembali datang dari faktor eksternal, yaitu Silvergate this time. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, ini sama kayak case FTX, but hopefully kalau kita lihat market posisinya saat ini bisa bertahan dari tekanan selling pressure yang begitu besar ya, begitu masif, yang mungkin kita bisa melihat market crypto slowly bisa recover dengan jauh lebih baik lagi. I think that's it teman-teman, hasil dari sharing saya bersama dengan teman-teman sekalian. Mari kita lihat ini dari segi yang lebih positif. Kita coba lihat ini sebagai sebuah peluang untuk kita bisa buy the dip, supaya kita bisa akumulasi lebih banyak sebelum the next bull run itu kembali datang. Dan ya, mungkin seperti yang saya expect ya sebelumnya, at least setelah halving itu akan lebih make sense. Alright, so I think that's it everyone. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Dan have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.